mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Name of the company, Aerotine International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analysts indicate it could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Jesus, that's my mortgage, man. Exactly, you could pay off your mortgage. This stock will pay off my house. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotine, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. Okay, let's do it. I'll do $4,000. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Sounds good. Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence and welcome to the Investors Center. Yeah, thanks a lot, man. Bye-bye. How'd you fucking do that? Jadi gini Bro Novi, saya ada lihat satu video itu potongan dari film Leonardo DiCaprio. Saat itu dia berperan sebagai penjual saham, Jordan Belfort di film Wolf of the Wall Street. Saya tertarik dengan bagaimana cara dia menjual saham yang sebenarnya itu saham gorengan, perusahaan yang baru mulai dan kecil, hanya dimulai dari garasi, tapi dia bisa jual saham itu sampai ribuan dolar. Nah, menurut pandangan Bro Novi, bagaimana ini teknik menjual seperti ini? Oke. Jadi experience saya sebagai seorang sales, memang kalau dalam dunia sales itu kan kita dituntut serba target. Jadi orientasi pekerjaan kita itu berdasarkan target penjualan, entah itu sales atau marketing. Nah, itu yang pertama. Jadi dia ada tekanan juga tuh dari perusahaan yang menuntut target tertentu dengan angka tertentu. Dan kedua, skill yang dibutuhkan seorang sales itu ada 3. Yang pertama adalah efektif komunikasi, yang kedua relationship sama customer, yang ketiga adalah problem solving. Nah, jadi 3 poin ini adalah untuk kita bisa menjual suatu produk. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, Leonardo DiCaprio dalam judul videonya itu Wolf in Wall Street. Wolf of Wall Street. Itu dia menggunakan teknik yang pertama efektif komunikasi yang efektif. Jadi sehingga yang disampaikan sama dia tuh begitu to the point. Kemudian secara customer juga memahami itu dengan potensi cuan yang sangat menjanjikan gitu. Jadi dalam hal ini terjadi win-win solusi dari sisi sales yang akan tercapai targetnya. Yang kedua dari sisi consumer yang melihat ini sebagai sumber penghasilan tambahan yang sangat besar gitu. Nah, terus kenapa dia ngomongnya sampai hiperbola seperti itu atau membesar-besarkan kayak gitu. Ya, karena tugas dia sebagai sales yang pertama karena tuntutan dari perusahaan itu target yang harus dia kejar. Jadi kadang ada sales negatif yang menghalalkan segala cara gimana caranya agar shot on target gitu, hit target. Yang penting barangnya laku terjual ya. Betul. Tapi dalam satu tanda kutip hal itu bisa diperbolehkan bisa tidak diperbolehkan. Diperbolehkan jika komunikasi atau yang kita sampaikan itu adalah suatu kejujuran. Jadi yang harus digarisbawahi adalah seorang sales itu harus jujur. Kita harus membicarakan sesuatu yang jujur ke konsumen gimana pun agar konsumen itu merasa percaya dan tidak ditipu seperti itu. Itu akan masuk ke poin yang kedua tadi yang namanya relationship. Jadi kita harus menjalin hubungan baik atau bonding dengan customer secara antusias. Nah itu tadi karena kita komunikasi dengan konsumen ini kan nggak cuman
1-2 kali pembelian, tapi kan jangka panjang, long term. Ya, repeat order Nah, ya. ya, kita butuh repeat nih dari customer. Kita butuh customer nih order nggak cuma sekali sama kita. Dan hubungan kita pun mungkin nggak cuma sekedar antara penjual dan pembeli nih. Kita mungkin bisa lebih dari itu, bisa menjadi seperti teman. Yang bahkan secara profesionalisme kerja kita sifatnya win-win, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Karena selama ini yang saya lihat adalah sales ini terkesan memanfaatkan konsumen ini sebagai sumber pendapatan atau objek lah istilahnya. Ya, objek Nah, untuk padahal- menjual barang ya. Ya, untuk menjual barang. Padahal sebetulnya pemikiran seperti itu menurut saya pemikiran yang salah. Jadi kita harus memperlakukan konsumen itu sebagai sebuah seorang teman gitu. Kalau saya sih kadang memperlakukannya seperti itu. Jadi kita harus memberikan servis yang terbaik, jangan sampai merasa kecewa. Seperti itu. Karena saya percaya ada istilah namanya tuh tuai panen. Jadi apa yang kita tuai itu yang kita panen. Akan kita panen Nah, ya. jadi kalau sesuai- kita nipu orang, kalau kita bohong sama orang, satu-satu pasti itu akan berbalik ke diri kita. Kayak gitu sih. Kalau prinsip hidup saya sih kayak gitu. Yang terakhir adalah problem solving. Nah, problem solving atau pemecahan masalah. Nah, setiap produk yang kita jual itu merupakan solusi yang dibutuhkan oleh si konsumen. Contoh mungkin kayak mesin cukur rambut. Nah, mungkin di rumah bapaknya butuh itu untuk mengukur rambut anaknya, atau mungkin butuh buat cukur sendiri, atau alat cukur kumis segala macam. Nah, jadi yang namanya problem solving itu adalah hal mutlak untuk terjadinya suatu transaksi. Jadi kan sebenarnya kalau sales itu kan sebenarnya hanya sebagai jembatan. Ya. Jembatan antara demand atau kebutuhan sama supply. Kalau kebutuhannya ada tapi barangnya nggak ada, nggak akan terjadi transaksi. Jadi harus 3 unsur ini harus terpenuhi dari demand, supply, dan sales. Tanpa sales, produk ini nggak akan ke distribusi sama sales. Tanpa demand, supply ini nggak akan ada konsumen. Dia mau supply kemana kalau nggak ada konsumen, meskipun salesnya ada. Jadi 3 faktor ini harus terpenuhi untuk terjadinya suatu transaksi. Jadi kalau nanggapin dari video yang tadi, menurut saya sah-sah aja. Tapi dalam tanda kutip dia harus komitmen dan konsisten tuh terhadap apa yang dia sampaikan ke konsumen. Karena anyway kalau kita prospek atau approach ke customer itu kan semuanya by design. Desain itu kan diibaratkan seperti janji. Nah, kalau ketika terjadi sesuai dengan kesepakatan by design, berarti janji itu harus dipenuhi, harus dipenuhi. Intinya kayak gitu sih. Jadi seorang sales tuh nggak harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sales. Ada yang lebih penting daripada sebuah sales, yaitu kejujuran dan relationship. Itu sih menurut saya. Nah, sebagai seorang penjual yang sudah memiliki pengalaman, apakah pernah memiliki pengalaman ketika menjual suatu barang yang mungkin kita merasa kita sendiri tidak terlalu berminat dengan barang itu, tapi karena tuntutan profesi kita harus menjualnya dan dengan harga yang sudah ditetapkan. Nah, apakah ada pengalaman pernah menghadapi produk yang seperti ini yang harus dijual dan bagaimana cara Bro Novi untuk mengatasinya? Kalau sales ini kan sebuah profesi, pekerjaan. Sedangkan produk yang kita jual adalah bukan produk yang kita senangi sebetulnya. Nggak ada kewajiban harus kita tuh menjual produk yang kita senangi. Syukur kalau produk yang kita senangi, produk yang kita jual adalah produk yang kita senangi. Itu adalah hal yang sangat mudah ya. Karena sebenarnya yang membedakan adalah kalau kita menjual barang yang tidak kita senangi, untuk produk knowledge atau pengetahuan produk yang mau kita jual, kita akan mengalami kesulitannya. Karena kita dalam hati kita ini kita kurang nyaman dengan produk yang kita jual. Iya, di dalam hati kita kayaknya ini saya kalau ditawarin barang ini pun mungkin belum mau beli gitu. Betul. Makanya kita harus pelajari dulu tuh produknya, mulai dari positif negatifnya. Jadi kayak manfaat atau kegunaan produk ini nih untuk individu nih atau untuk orang banyak ini apa? Poin plusnya apa, kekurangan dari produk ini apa. Jadi kita seorang sales
apapun yang produk yang kita jual, kita harus bisa menjualnya. Itu karena kita tadi balik ke 3 skill yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi kita harus apapun yang produk apapun yang kita jual, sebenarnya sebagai seorang sales kita harus bisa menjualnya. Hanya saja setiap produk memiliki segmen pasarnya sendiri-sendiri. Nah itu kembali lagi ke kemampuan salesnya ya untuk mengolah atau membaca peluang dari produk yang dijual. Contoh kayak kita jualan mobil kan ada banyak kelasnya kan. Ya. Ada LCGC, ada mobil bensin, ada mobil SUV. sport, ada EV. Nah itu kan setiap mobil itu kan ada segmen pasarnya masing-masing kan. Nah, jadi kita harus melihat berdasarkan proporsinya. Mungkin saya sukanya mobil sport nih, tapi disuruh sama bos saya jual mobil LCGC. Nah ini balik lagi kepada kemampuan si salesnya untuk mengidentifikasi pasar. Kita harus melakukan segmentasi pasar. LCGC, berarti LCGC segmen pasarku adalah orang yang punya penghasilan sebulan mungkin 5 sampai 8 juta. Saya bisa minimal gaji 5 juta, udah bisa saya approach untuk saya tawarkan LCGC. Jadi saya bentuk database customer-nya dulu tuh, dikelompokkan by segmented, mungkin dari pekerjaan, profesi, atau bisa juga dari lingkungan tempat tinggal. Biasanya kayak perumahan elit yang perumahannya mungkin harga pasar 1M itu kan pasti dia mobilnya di atas LCGC kan biasanya kan. Ya. Nah, kayak gitu sih. Minimal SUV lah ya. Jadi kita harus segmented juga. Apapun produknya, sales sebagai seorang sales kita harus bisa menjual. Itu sih. Artinya seorang sales harus mampu melihat siapa klien yang sedang dia hadapi. Betul. Mungkin harus dipelajari dulu sebelumnya ya. Betul. Ini klien siapa yang sedang dia hadapi dan kira-kira kemampuan si klien ini dalam menyerap produk yang kita jual itu seperti apa, mungkin begitu ya. Betul. Dan kalau dari saya tarik lagi ke video tadi, ini kan sebuah produk yang dijual dengan harga yang kalau bisa dikatakan itu tidak seperti harga realnya. Apakah memang hal ini memang sering terjadi di dunia penjualan ya, di dunia sales? Iya. Ya, kalau terkait pricing atau harga, setiap produk yang kita jual, kita kan biasanya udah dapat informasi dari perusahaan, ketentuan harga lah, yang sudah di-set dari perusahaan. Biasanya itu kan ada yang produk dengan floor price, yang kedua ada regular price, kemudian ada yang harga promosi atau barang-barang yang memang clearance sale. Dan itu memang sudah dibagi berdasarkan segmentasinya. Nah, saya nggak tahu kalau yang di video tadi dia kan menyampaikan harga yang mungkin tidak seharusnya ya. Nah, kalau yang seperti itu pasti akan bermasalah tuh kalau memang terjadi fraud atau cheating lah. Karena nanti dampaknya mungkin akan jadi ke unsur penipuan ya. Nah, itu pasti lambat laun pasti akan ketahuan. Apapun itu kalau kita melakukan sebuah ketidakjujuran dalam akad jual beli, perdagangan, itu lambat laun pasti akan ada punishment-nya. Entah mungkin di perusahaan itu sendiri atau mungkin dari customer. Karena kan kalau kita kerja di sebuah perusahaan, apalagi profesi sebagai sales ya, kita kan menjual. Tanggung jawab kita tuh nggak cuma ke perusahaan, tapi juga ke konsumen itu secara langsung. Jadi kalau kita melakukan penipuan, itu kalau kita bicara tindak pidana, kita bisa kena dari dua sisi tuh. Dari perusahaan kalau memang mau menuntut, dari si konsumen juga bisa melakukan penuntutan. Makanya kita harus, yang tadi saya bilang, kita harus jujur dalam bernegosiasi, apalagi sudah transaksi akad ya, kita harus jujur di awal sih. Nah, makanya dan aturan-aturan perusahaan kan biasanya sudah ditentukan di awal. Nah, saya nggak tahu terkait harga ini apakah dari perusahaan itu memberikan kebebasan gitu ya untuk memarkup harga atau men-setting harga. Saya juga nggak tahu sih. Itu balik ke aturan perusahaan sih. Intinya sih yang tadi saya bilang di awal, ketika dia transaksi sama seseorang atau bernegosiasi seseorang, dia harus jujur. Dan kalau si klien atau si nasabahnya itu merasa, oh ya saya cocok dengan harga ini, saya menghitung dan
menganalisa kalau ini nih memang cuan gitu, maka nggak ada masalah selama memang sesuai dengan komitmen di awal yang dia sampaikan sama si penjual ini.